Ngene lho. Dadi wong wedok iki ora usah kakean statement, ora usah kakean cangkem. Berarti Inara Rusmanto iku. Biyen pas bojone direbut wong jare, cuma cewek gatel yang suka sama suami orang. Lah saiki apa? Dhek dhewe sing seretelan karo bojone wong. Itulah kalau ngomong hati-hati. Masalahnya tidak ada perempuan baik yang mau sama suami orang. Untuk jadi pelakor tidak perlu cantik, yang penting murah. Sekarang kau telan omongan itu buat diri kau sendiri. Telan sampai kenyang, telan. Inara, baru juga kemarin gue ngebilangin si Jule, dia kering juga belum, lu malah ikutan. Kata orang lu dikasih pelajaran malah dipelajarin, terus katanya lu nelan udah sendiri. Ya udah mah jangan ditelan, dibuang. Gue mah peduli ngebilangin doang, maksudnya jadi malu sama si Virgon. Dia katanya pengen ngeluarin album judulnya Aku dan Kau sama saja. Inara Rusli tidak akan dipenjara karena ya seperti semua orang tahu, nanti ini semua akan berakhir dengan Inara Rusli ternyata tidak mengetahui kalau si Insanul Fahmi ini adalah pria yang sudah berkeluarga. Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Oke, saya hanya kemungkinan, ya ada kemungkinan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Mereka punya perjanjian. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Amin amin ya robbal alamin. Update terbaru mengenai kasus Inara Rusli yang diduga menjadi pelakor merebut suami dari Mawa teman-teman. Insanul Fahmi, di mana dalam pengakuannya kalau Insanul Fahmi ini mengaku telah menceraikan Mawa dan membujuk Inara Rusli sampai akhirnya mau menikah siri teman-teman. Tapi apa iya sih di zaman atau di tahun 2025 ini di mana teknologi semakin berkembang kok bisa-bisanya ya Inara Rusli tidak mengetahui atau tidak mempertanyakan bukti-bukti keaslian terkait perceraian Fahmi dengan Mawa teman-teman. Sampai mau loh dijadikan sebagai istri siri oleh Fahmi teman-teman. Lantas mengenai hal tersebut teman-teman, ada nih penerawangan dari Denny Darko melalui kartu tarot teman-teman, di mana dalam penerawangannya tersebut menyebutkan kalau Inara Rusli ini tidak mungkin dijadikan tersangka atau bahkan sampai ditahan oleh pihak kepolisian teman-teman. Karena pada endingnya kasus ini, di mana dalam pernyataan Denny Darko dia menyebut kalau Inara Rusli akan mengaku kalau dirinya tidak mengetahui terkait hubungan dari Fahmi dan Mawa ini masih berstatus suami istri teman-teman. Nah, ini yang akan menjadi pengakuan atau ending terakhir dari kesaksian Inara Rusli. Dan ada juga komentar menohok dari Hotman Paris terkait dugaan perselingkuhan antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi teman-teman yang telah melakukan nikah siri. Bahkan ada juga tanggapan dari Mama Virgon yang dimana sebelumnya sempat beredar luas di media masyarakat dan sempat menjadi perbincangan publik terkait sosok Virgon yang dianggap memberikan bukti terkait video yang berdurasi 2 jam, video CCTV Inara Rusli dan Insanul Fahmi teman-teman. Jadi sempat ada ungkapan ya yang mengatakan kalau Virgon lah yang menyerahkan bukti tersebut kepada Mawa teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Ke polisi, apakah nanti dia akan dipenjara? Enggak. Inara Rusli tidak akan dipenjara karena ya seperti semua orang tahu, nanti ini semua akan berakhir dengan Inara Rusli ternyata tidak mengetahui kalau si Insanul Fahmi ini adalah pria yang sudah berkeluarga. Sehingga nantinya ini yang akan kita dapatkan adalah Inara Rusli tidak mengetahui bahwa Insanul Fahmi ini sudah berkeluarga, dan kalaupun ternyata sudah berkeluarga artinya ya maksudnya tidak mengetahui itu mengiranya adalah Insanul Fahmi ini dalam kondisi akan berpisah. Sehingga kita menduga adanya informasi yang berbeda terhadap kenyataan yang ada yang dijalin bersama Mawa dan apa yang akhirnya disampaikan kepada Inara Rusli. Jadi sejatinya Inara Rusli ini kalau memang sesuai dengan apa yang skenario akhir nanti ini, ya dia sebenarnya nasibnya sama seperti si Mawa ini tadi. Tapi sebenarnya kan pertanyaannya sangat mudah dan sangat sederhana. Kalau ini terjadi di tahun 90-an, mungkin alasan seperti itu akan masuk akal. Jika ini terjadi di tahun 2025 dan dilakukan oleh para Gen Z ini tadi, saya sih bertanya-tanya, bukankah sekarang ini kita mudah sekali mengetahui status orang, mengetahui apakah mereka ini punya pasangan atau tidak, dan mengetahui bahwa ya ada yang disembunyikan atau ini memang benar-benar nyata adanya. Jadi saya sebenarnya sangat menyayangkan itu, tapi ya kalau di mata hukum saat dia nanti
bersaksi bahwa dia tidak mengetahui dan mendengarkan data dan fakta yang dibisikkan di telinganya bahwa sang laki-laki ini sudah talak atau apapun, ya ini jadi hal yang lainnya. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Inara saat ini? Saya kira yang pasti ya bersembunyi ya, karena ini sesuatu yang bersembunyi dalam artian menghindar dari apapun yang ada, mencoba mencari jalan keluar yang terbaik. Karena kita akan tahu bahwa image-nya di sini pasti sudah langsung akan jatuh kalau kita mengingat kasus yang pernah menimpa kepada Nisa Sabian juga. Nah, permasalahannya di sini adalah saat dia ini dicitrakan sebagai seorang wanita berhijab, pernah disakiti, terus kemudian ada di posisi ini, tentu saja ini akan membawa sebuah aksi dan pemikiran netizen yang akan lebih ekstrim dibandingkan kalau ternyata dia tidak pernah mengalami dan menjalani kejadian yang serupa. Dan ini sesuatu yang ironi, tapi tentu saja saat ini dia mencoba untuk menghindari dari ini semua dan mencoba mencari jalan yang terbaik agar, ya tentu saja ya, wanita itu kan mereka itu nggak mau kelihatan jelek, dalam artian nggak cuma wajahnya, nggak mau dikatain jelek, nggak mau dikomentari jelek. Jadi saya pikir ya dia pasti akan stres sekali. Kira-kira bagaimana akhir dari kisah cinta untuk tiga orang ini? Untuk saat ini sebenarnya kalau saya lihat ya, yang laki-laki ini sepertinya Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Ya, jadi selama belum ada pernikahan secara hukum negara, maka istri dari si cowok bisa mengadukan kalau ada bukti dugaan perzinahan. Iya. Kalau ada bukti. Tapi nikahnya sendiri tidak otomatis membuktikan adanya perzinahan. Harus bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Ya, itu yang agak susah di situ. Memang sih secara logika, kalau orang sudah nikah siri, ya hampir dapat dipastikan sudah melakukan hubungan intim. Tapi tetap di mata hukum perlu pembuktian. Harus ada pembuktian bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Itu namanya perzinahan. Oh, berarti dalam bentuk apapun itu buktinya memang harus ada, Bang? Harus ada. Kan bisa aja dia katakan kami udah nikah siri tapi puasa dulu gimana? Oh, iya. Nggak apa-ngapain dulu gitu. Kayak Otman itu kan suka puasa gitu. Nah, kalau memang posisinya ini istri sah ini tidak mengetahui, Bang? Mana lagi lo? Udah rezeki babak lo tuh. Jadi tanya dia kalau soal nikah siri sama dia. Nah, untuk posisinya kalau seorang istri sah itu nggak tahu ternyata kalau misalkan suaminya ini udah nikah siri itu gimana, Bang? Bisa nggak sih dilaporkan? Oke, seorang istri, seorang suami yang menikah, ya, menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan Jadi surat. ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini, itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Gitu. Berarti kuat nggak sih, Bang, untuk melaporkan sang suami ini? Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Cuma masih perlu pembuktian apakah mereka sudah melakukan hubungan intim. Oh, iya. Kalau tanpa hubungan intim tidak ada perzinahan. Intinya kembali lagi di perhubungan intim itu ya, Bang? Ya, pokoknya perzinahan harus ada hubungan intim. Nah, bisa aja si cowok mengatakan, kami sudah kawin siri tapi aku cuti dulu 3 bulan gitu. Nah, ternyata si istri sahnya juga ini nggak tahu, Bang, kalau misalkan si istri sirihnya ini juga nggak tahu kalau misalkan si suami ini cerai. Dia bilangnya cerai, tapi di satu tapi kan nggak bisa loh. Kalau cuma ditalak doang tapi belum ada putusan pengadilan, berarti belum terjadi perceraian. Oh. Ya, itu dia masih sebagai istrinya. Iya. Jadi kalau nikah lagi harus minta izin istrinya. Oh gitu. Masalah itu gini ya. Saya nggak tahu ya. Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Oke, saya hanya kemungkinan, ya ada kemungkinan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Mereka punya perjanjian, paham kan? Waktu mungkin kan Virgon pergi dari rumah nggak bawa apa-apa, bawa kolor, bawa sendal, bajunya pun yang untuk manggung kan belakangan diambil sama alat-alat studionya. Kan saya ada di sana gitu kan. Ada kemungkinan kan gitu mereka waktu pisah mungkin bicara baik-baik, anak-anak tinggal di situ sama dia,
tapi dengan mungkin ada persyaratan atau apa. Atau enggak anak-anak yang bercerita. Gitu loh. Saya nggak tahu pasti ya ini asas praduga nggak bersalah. Karena kalau untuk CCTV kan itu kan bareng itu kan. Firgun kan bisa mantau anak-anaknya lagi ngapain di rumah, kan berhak. Iya, kan itu berhak. Apakah mungkin mereka hilaf atau gimana? Saya nggak tahu itu ya. Ini asas praduga nggak bersalah ya. Tebak-tebak ngomong di sini istilahnya. Apakah kayak begitu? Sehingga dia lihat anak gue lagi ngapain, terus dia lihat gituan. Kita nggak tahu. Ya, sampai ada yang ngomong durasi 2 jam lah apa, saya aja bingung 2 jam apaan. Kan gitu. Oke, jadi gue akan ngebahas Inara. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas dia, tapi karena keanehan dari statement si cowoknya itu, si Insan, jadi gue ingin berkomentar. Mungkin dia ingin menyelamatkan akidahnya, sehingga dia bilang kami sudah nikah siri. Ya hanya Tuhan yang tahu mereka sudah nikah siri atau muta'ah atau apapun. Tapi yang harus diketahui adalah poligami itu memang diperbolehkan oleh agama dan negara. Tetapi di dalam negara atau hukum positif itu terdapat syarat-syarat tertentu. Nah, yang dia lakukan ini dengan pengakuannya kami sudah menikah, sedangkan ada laporan perjinihin dari si Wawa, dari istri pertamanya. Itu namanya bigami, yaitu pernikahan yang tidak disahkan atau ilegal secara administrasi negara. Maka itu masuknya ke ranah hukum. Jadi bisa mereka itu dijerat hukum. Jadi bukan karena ujuk-ujuk mengakui dia nikah siri, lalu dia bebas dari itu semua, salah. Itu justru dia memberikan bukti yang akurat bahwasannya ada persetubuhan di sana, ada intimate di sana. Jadi itu bukti yang sangat konkret, yaitu pengakuan. Ya. Kalau di agamanya ya iya mungkin ada bahasa yang tanpa istri sah tahu pun atau tidak perlu memberi tahu istri sah itu sah di mata agama. Benar yang dikatakan oleh Kak Fadlun ya. Tapi yang dimaksud itu adalah kalau negara itu nggak boleh. Itu lu tetap namanya ilegal. Untuk CCTV itu bisa diakses oleh penyidik apabila laporannya itu sudah diterbitkan. Bisa diakses melalui apa? Ya melalui orang terdekat atau orang yang memiliki aplikasi CCTV ya. Misalnya si laki-laki itu punya nih aplikasinya untuk memantau kegiatan istri sirinya gitu ya. Lalu di scan barcode oleh Wawa mungkin atau gimana pokoknya itu ada aksesnya lah, makanya bisa dimiliki kegiatan tersebut yang 2 jam kalian bilang itu ya. Tindakan Virgon bagus sih kalau anaknya diambil dulu karena ini ada proses hukum yang sedang berjalan. Begitulah kira-kiranya, nanti kita lanjut lagi guys. Ibu, ini senang meren ya. Makanya cek CCTV dulu, Ibu. Kenapa? Penasaran jadi pelaku? Hah? Bukannya jadi pelajaran malah dipelajari. Kamu teh siapa sih striker meni gocek-gocek sana sini kamu teh? Ikutin jejak si Jule kamu mah. Mending jejak si Gundul. Takut sekarang mah banyak jin dasim, Ibu. Aduh. Ibu. Tenang gitu hidupnya. Tenang emang. Mending hidup teh nyari sensasi. Ku tuliskan Melihat Virgon. Itulah kalau ngomong hati-hati. Masalahnya tidak ada perempuan baik yang mau sama suami orang. Untuk jadi pelakor tidak perlu cantik, yang penting murah. Sekarang kau telan omongan itu buat diri kau sendiri. Telan sampai kenyang, telan. Dan kau muntahinnya kau telan itu, telan. Cocok emang sih kau sama laki-laki itu. Udah di ujung kali kakak itu, udah kepengen kali kayaknya. Udah kepengen kali dia. Sampai laki orang pun diembat. Di rumahnya pula ada anak-anaknya tuh pastikan, aduh Tuhan. Sampah sih memang kalian sampah. Gue lihat podcast laki-laki itu aja gede. Sampai mau sujud ke brand-brand yang mengkat si perempuan itu. Kau sujud di kaki istri kau, bodoh. Zaman sekarang itu mau cari tahu bahwa seseorang itu punya pasangan hidup itu gampang. Kita hidup bukan di zaman batu. Nggak punya handphone dia. Nggak bisa dia cari tahu ini laki-laki punya istri apa enggak. Alasan banget. Kalau gue sih nggak percaya ya kalau itu perempuan nggak sadar pas dia berhubungan, pas dia nikah kalau itu suami orang. Nggak percaya. Podcastnya sengaja banget dibuat seolah-olah membela si perempuan itu. Sama-sama sampah. Nah, rasa nangis.
Awal video Anda menghapus air mata gaib gitu ya. Saya melihat di dalam podcast itu ya Anda sedang menyapu nama baik Jindasim. Buktinya sekarang Anda disuruh masuk jurang sendiri. Plot twistnya dia mencari kelembutan di orang yang belum tentu lembut itu. Buktinya sekarang Anda disuruh masuk jurang sendiri kan? Ya kan? Gak mau dia nemani. Kejadian yang sangat singkat itu ya guys ya. Perkenalan di tanggal 31. Kemudian tanggal 8 itu ketemu rekaman adegan berbahaya. Yang katanya sebelum tanggal 8 mereka sudah menikah begitu. Ringkasannya adalah kenal, lembut, cocok, nikah, naik ke lantai 3. Terus ngapain pakai bilang-bilang begini? Kalau misalkan ada orang yang tahu kekurangannya Wawa, tolong jangan hujat dia. Gak ada. Di sini gak ada yang mau hujat bini lu. Gak usah khawatir berlebihan. Lu mau giring tuh. Intinya gini guys. Dia nikah Siri. Terus nanti gue berbilang deh sama bini gue pasti setuju begitu. Sampai uang saya tinggal 77.000 saya gak pernah bilang. Sampai saya jual barang saya. Itu kewajiban. Ngapain lo nangis-nangis di situ? Nah. Terus janggalnya lagi di menit 48.04 kenapa Anda bilang, maaf aku bukan calon yang baik, jadi calon apa udah? Jadi laki lu, ya. Yang bener nih. Bertanya-tanya nih kita nih, ya. Inara, baru juga kemarin gue ngebilangin si Jule, dia kering juga belum, lu malah ikutan. Kata orang lu dikasih pelajaran malah dipelajarin, terus katanya lu nelan udah sendiri. Lu udah mah jangan ditelan, dibuang. Gue mah peduli ngebilangin doang, maksudnya jadi malu sama si Virgon. Dia katanya pengen ngeluarin album judulnya Aku dan Kau Sama Saja. Gue pengen ngebela tapi gimana ya, bukti CCTV-nya udah ada. Tren kayak ginian mah jangan diikutin, jangan gitu ya, lain kali kan udah tahu rasa sakit hatinya kayak gimana. Inaure masih gak mengakui bahwasanya kau merebut suami orang. Lakinya udah mengakui sayang ya, bahwa saya membenarkan CCTV itu adalah kalian gitu. Kenapa? Kenapa harus berbohong, cantik? Biar masih kelihatan jadi orang yang bersih, suci, orang yang baik gitu. Sebenarnya nggak tahu ya, apa dia balas dendam gitu mengenai mantan suaminya. Tapi nggak jadi pelakor juga sayang ya. Ngene lho, dadi wong wedok iki ora usah kakean statement, ora usah kakean cangkem. Berarti Inara Rusmanto iku biyen pas bojone direbut wong jare cuma cewek gatel yang suka sama suami orang. Lah saiki apa? Dhek dhewe sing seretelan karo bojone wong. Ku menandakan bahwa atine wong wedok iki gampang kewolak-walik sesuai situasi dan kondisi ya. Jadi yo maksudnya wis ora usah sosokan prinsipil ngono lho. Iku ora cuma Inara kowe barang. Kowe iki kadang gak status aku perempuan yang mandiri. Aku wong wedok apa-apa iso dhewe. Lah saiki nek iso dhewe ya nggo drijimu rasa nggo drijine wong lanang. Kira-kira ning ngarepmu ana peline wong lanang karo pereng petuk sing mbok lebokno sing ndi, Kok muni iso-iso dhewe. Kadang statement ngene, aku nggak suka ya sama cowok perokok. Saiki ngene, ning ngarepmu ana lanangan loro, sing merokok ganteng, sing ora merokok rupane kok kinjeng. Sing ndi sing mau kelamuti? Rasa munafik kowe. Ngene ku nek wis kewale omongane dhewe apa ora isin kowe, Masih dadi wong wedok iki wis biasae ngono, ora usah sing aku wanita berprinsip, tai gagak. Jadi wong wedok mbok angger meneng anteng rako tangan. Iri lah namanya juga orang-orang PDKT. Ya. Karena dia lembut kalau istri, semuanya jelek kalau istri ya. Mas Bro. Udah 7 tahun Mas Bro, jelek semua istri. Ya iyalah, lu tahu dia dari pagi ketemu pagi 24 jam. Halo Mbak. Pagi. Aku mau ini, mau ke pagi-pagi ambiar. Jadi aku pengen bikin poninya nanti set gitu ke sini nyatu. Nyatu terus belakangnya apa namanya? Ikal aja apa sih? Oh, curly. Ya. Tapi yang agak membesar. Oh, agak Ngembang, harus ngembang. Iya, sip. Paling mau disasak dikit, Mbak. Boleh. Iya, biar nanti sampai sana ngempes kan? Iya. Gitu. Terus poninya ntar nyatu ke situ set. Begini ya. Lampung halo. ART-nya sebulan sekali ganti, serius loh. Iya. Ya Allah, dia nggak tahu. Emang itu laki nggak punya TikTok ya? Handphonenya aja 3 nggak main TikTok lu. Lu nggak lihat itu cewek jualan ngamuk-ngamuk sama netizen, buset. Lah handphonenya 4 kok dia nggak bisa main TikTok sih? Lihat dong waktu dia nge-live, kasar banget tahu.
Lu aja lagi kasmaran lu. Lu lagi kasmaran, bini di rumah udah kayak singa. Bini dibilangnya suaranya kurang intonasi. Intonasi. Uang belanja siapin biar intonasi indah. Yalah, namanya kita istri. Namanya juga istri. Gue berisik, ntar gue lanjut lagi ya. See you guys. Pokoknya nonton pagi-pagi ambiar ya. Jam 8.30 gue live, oke? Di Trans TV. See you guys, support Mamski ya. Follow-follow yang belum. Nah itu ya guys ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa komentar-komentar menohok yang dilayangkan kepada Inara Rusli teman-teman. Seorang korban, seorang yang sempat atau pernah menjadi korban perselingkuhan, kini malah menjadi pelaku perselingkuhan teman-teman. Lantas bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.